Kamu sadar nggak? Banyak anak muda hari ini hidupnya stuck, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak tahu harus bisa apa di dunia nyata. Statistik dari LinkedIn tahun 2023 bilang, 49% perusahaan lebih pilih kandidat dengan soft skill daripada nilai IPK atau ijazah. Jadi, bisa jadi masalahnya bukan karena kamu kurang pinter, tapi karena kamu belum tahu skill apa yang benar-benar dibutuhin sekarang. Dan itu yang bakal kita bahas di video ini. Pernah nggak kamu merasa seperti hidup jalan terus, tapi kamu tertinggal, kayak teman-teman kamu udah tahu mau kemana, sementara kamu masih sibuk ngeraba arah. Kamu punya ide, tapi takut mulai. Punya keinginan, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, kamu menghibur diri dengan scrolling bilang, ya udahlah, nanti juga dapat jalannya. Padahal kalau kamu terus diam di tempat, hidup nggak nunggu kamu siap. Dunia berubah setiap hari. Dan satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah belajar skill yang bikin kamu nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Daniel Goleman, penulis Emotional Intelligence, menyimpulkan bahwa kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola diri dan hubungan dibanding kecerdasan akademik semata. Kenapa? Karena dunia kerja dan kehidupan sosial sekarang enggak butuh kamu jadi sempurna, tapi butuh kamu bisa bekerja sama, bisa mengontrol emosi, dan bisa berpikir jernih di tengah tekanan. Harvard University pernah melakukan studi terhadap 200 perusahaan besar. 85% keberhasilan profesional ditentukan oleh soft skill. Dan Angela Duckworth, dalam bukunya Grit, menemukan bahwa ketekunan dan konsistensi jauh lebih menentukan kesuksesan jangka panjang dibanding bakat alami. Mereka yang berhasil bukan yang paling cepat, tapi yang nggak berhenti di tengah jalan. Jadi daripada terus bingung harus mulai dari mana, mending kita bahas bareng. Apa saja skill penting yang perlu kamu kuasai sebelum usia 25, yang bukan cuma keren di CV, tapi benar-benar berguna untuk hidupmu. 1. Komunikasi yang efektif dan empatik. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan dengan tulus. Di dunia nyata, orang nggak peduli seberapa pintar kamu, tapi seberapa mudah dimengerti. Orang yang bisa membuat orang lain paham akan jauh lebih dihargai dibanding orang yang hanya bisa terlihat pintar. Tips: ikut diskusi, buat konten pendek, atau kirim opini tertulis. Biasakan clarity over complexity. Ini membantu kamu membiasakan diri berpikir jernih, menyampaikan pesan dengan ringkas, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. 2. Manajemen waktu dan energi. Bukan soal sibuk tapi produktif. Banyak anak muda burnout bukan karena beban kerja, tapi karena nggak bisa atur waktu dan energi. Mereka kehabisan tenaga untuk hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Tips: gunakan teknik 1-3-5-1 tugas besar, 3 sedang, 5 kecil. Review setiap malam. Terapkan deep work 2 jam per hari. Ini membantu kamu menjaga fokus, menuntaskan hal penting lebih dulu, dan terhindar dari kelelahan yang nggak perlu. 3. Berpikir kritis dan problem solving. Kehidupan real penuh ketidakpastian. Kamu butuh bisa menganalisa situasi, bukan panik duluan atau sekadar mengeluh. Orang yang bisa menyelesaikan masalah selalu lebih berharga daripada yang cuma bisa menunjuk siapa yang salah. Tips: biasakan bertanya kenapa di setiap kejadian. Buat jurnal berisi problem dan solusi. Latih logika dengan membaca argumen pro kontra. Ini membantu kamu mengembangkan sudut pandang luas. Jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan dan punya solusi, bukan cuma opini. 4. Kecerdasan emosional, EQ. Kamu akan sering gagal, kecewa, dan merasa direndahkan. Tapi yang membedakan antara orang kuat dan orang lemah bukan seberapa sering jatuhnya, tapi seberapa tenang saat menghadapi kegagalan itu. Tips: tulis 3 hal yang bikin kamu emosi setiap hari, lalu refleksikan. Ubah kalimat "kenapa gue" jadi "apa yang bisa gue pelajari". Ini membantu kamu mengenali emosi, mengelola reaksi, dan tetap tenang bahkan saat hidup nggak berjalan sesuai rencana. 5. Fleksibilitas dan adaptasi. Dunia berubah cepat. Teknologi baru datang setiap bulan. Kalau kamu kaku, kamu akan tertinggal. Fleksibel bukan berarti nggak punya pendirian,
tapi tahu kapan harus berubah demi bertahan. Tips tantang diri untuk belajar hal baru 30 menit per hari. Mulai dari membaca artikel, tonton TED Talks, atau ikut pelatihan online gratis. Ini membantu kamu terus update, tetap relevan di dunia kerja, dan nggak mudah panik saat perubahan datang. Kamu nggak harus jago semuanya sekarang, tapi kamu harus sadar bahwa waktu nggak akan nunggu kamu siap. Usia 20-an bukan soal tampil sempurna, tapi soal membentuk fondasi jangka panjang. Skill yang kamu latih hari ini adalah yang akan nolong kamu 5-10 tahun ke depan. Kamu boleh belum tahu arah pasti, tapi kalau kamu terus bergerak, peluang akan lebih mudah menemukan kamu. Tulis di komentar skill apa yang paling kamu butuhkan sekarang, tapi masih kamu tunda untuk dipelajari, dan simpan video ini, karena kadang yang kita butuh bukan motivasi, tapi diingetin arah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, dan salam positif.